Nah, kalau dari sisi pengguna gimana nih? Nah, pengguna kan ada juga masalahnya gitu kan. Misalnya pengguna itu kirim ke alamat 0, address 0. Misalnya ada aset yang dikirim ke alamatnya 0, OX00, kalau dikirim OX0000 sekian. Semua aset yang dikirim ke address 0 itu tidak bisa dikembalikan, itu dibakar, itu ya, hilang. Ya meskipun asetnya ada di address 0, tapi ya tidak bisa diambil oleh siapapun. Ya, sampai saat ini tidak ada yang tahu private key dari address 0. Jadi ya tidak bisa dikembalikan asetnya. Jadi kalau misalnya salah kirim gitu ya ke address 0, ya sudah selesai, asetnya hilang. Atau harus dikirim ke address tertentu, ya tidak bisa kembali itu asetnya. Jadi harus hati-hati pada saat si user ini mengirim aset, harus dipastikan bahwa alamat tujuan itu benar. Kalau alamat tujuannya salah, ya hilang gitu kan. Kemudian apa lagi? Masalah usernya, ya, send to incorrect address sudah. Kemudian ada misunderstanding antara koin dan token. Ini bisa jadi masalah. Kalau seharusnya koin tapi jadi token, atau token jadi koin, nah jadi masalah. Jadi tergantung aset mana yang mau ditransaksikan itu ya. Kalau misalnya mau transaksikan koin, itu tidak perlu berhubungan dengan smart contract ya, karena ini kan native aset gitu ya. Misalnya kalau di Ethereum ya di Ether. Kalau token misalnya dengan Wrap Ether, atau menggunakan Augur, atau menggunakan Link gitu ya. Nah itu menggunakan token. Jadi kalau misalnya token ya dia harus berinteraksi dengan smart contract. Kalau koin tidak perlu ya. Tapi kadang-kadang orang bingung, ini apakah koin, apakah token. Ini cara transaksinya gimana? Kalau dia mengirim koin di dalam smart contract, ya bisa jadi smart contract-nya tidak bisa respon, bisa gagal atau bisa hilang asetnya. Begitu juga dengan token, ketika orang membutuhkan koin tapi dikirimnya token, bisa hilang juga gitu ya. Itu harus dipahami. Nah yang mudah juga apa? Private key-nya hilang, tidak dicatat dengan baik. Kalau misalnya dicatat di kertasnya hilang, atau seed words-nya hilang juga, itu bisa. Jadi tidak bisa di recover. Itu mudah tapi fatal. Kemudian phishing. Nah ini biasanya kalau kita banyak cari-cari macam-macam gitu ya, entah kita cari peluang atau kita cari mengunjungi website tertentu gitu ya, yang tidak legit, itu bisa mendapatkan serangan phishing. Itu ada beberapa model. Misalnya smart kontraknya palsu ya, orang kan bisa menyalin kode kemudian mendeploy smart kontrak lainnya gitu ya, yang kita harapkan kita beli apa, misalnya bahkan beli Uni tapi ternyata kontrak address-nya salah. Atau bahkan ketika kita trading, yang kita harapkan membeli sebuah aset yang berharga ternyata palsu. Nah itu bisa juga fake trading pair, karena trading pair ini bisa dideploy oleh siapapun, murah gitu ya. Jadi harus hati-hati ya untuk kontrak address. Smart kontraknya addressnya harus benar, tokennya juga harus benar. Kalau mau trading di decentralized exchange, itu trading pairnya juga harus legit ya, harus dipastikan itu benar.